Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPG Renungan Penyejuk Jiwa. Video ini adalah video ketiga masih dalam topik mengalami ketentraman hidup yang sejati. Saudara, kalau saudara punya kerinduan untuk satu topik tertentu untuk dibahas secara ekspositori di dalam Renungan Penyejuk Jiwa ini, silakan saudara tulis di kolom komentar untuk saya jadikan pertimbangan menjadi topik yang akan dibahas di video-video selanjutnya. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan melanjutkan renungan ini, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Bersyukur ku mengenalmu sebagai Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Saat ku panggil kau Bapa, kau ada. Ini ku berseru Bapa, kau rasakan hangat kasih-Mu Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang telah memberkati kita semua. Video ini adalah video ketiga masih dalam topik mengalami ketentraman hidup yang sejati. Di video yang pertama kita sudah belajar dari teks firman Tuhan yang menjadi dasar
untuk pembahasan topik ini, yaitu dalam Yesaya pasal 32 mulai ayat 9 sampai ayat 20. Di mana di video yang pertama dan kedua kita sudah membahas bagaimana waktu itu mulai ayat 9 Tuhan menegur umatnya dengan sebutan, hai perempuan-perempuan yang hidup aman, karena mereka merasa aman dan tentram. Kenapa? Ke ayat 12, karena kelimpahan yang mereka alami. Tapi ayat yang ke-10 firman Tuhan menegaskan, sebentar lagi dalam waktu setahun semuanya ini akan lenyap, kata firman Tuhan. Jadi semua kelimpahan itu bisa hilang dengan sekejap, kata firman Tuhan. Nah, itu sebabnya firman Tuhan berkata, ayat 11, gemetarlah. Dan kemudian ayat yang ke-12, merataplah. Jadi umatnya yang sedang mengalami ketentraman oleh karena kelimpahan dari hasil ladang mereka yang mereka alami waktu itu. Mereka merasa nyaman, tentram. Firman Tuhan datang kepada mereka, kalau kamu mendasarkan ketentramanmu kepada hasil dan kelimpahan yang sudah engkau alami, firman Tuhan berkata, sebentar lagi, ayat 10, dalam waktu setahun semuanya akan lenyap. Nah, itu sebabnya firman Tuhan berkata, gemetarlah, gentarlah. Jadi saat mereka merasa nyaman dan tentram oleh karena kelimpahan yang mereka alami, firman Tuhan malah menegaskan, gemetarlah dan merataplah engkau. Sampai kapan? Kita sudah belajar di ayat 15, sampai dicurahkan roh dari atas. Jadi firman Tuhan mau menegaskan di sini bahwa biarlah sumber ketentramanmu, kedamaian hidupmu itu berasal dari Roh Kudus. Ketika Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang hadir dalam hidupmu. Dan kita sudah belajar juga bahwa kalau Roh Kudus yang bekerja, yang hadir mengerjakan ketentraman dalam hidup kita, kita mendasarkan ketentraman dan kenyamanan hidup kita pada karya dan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Maka ayat 15, maka padang gurun akan berubah menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan akan dianggap hutan. Itu satu penegasan bahwa akan ada satu perubahan yang terjadi kalau Roh Kudus yang menjadi dasar dan ketentraman kehidupan kita. Dan kemudian ayat yang ke-16, di padang gurun akan selalu berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Maksudnya apa? Bahwa dalam situasi sulit, dalam situasi senang, kita akan mampu hidup benar, kita akan bisa bersikap dan bertindak benar di dalam kehidupan kita. Itulah buktinya, itulah yang akan terjadi kalau kita mendasarkan karya Roh Kudus yang menjadi sumber sukacita dan ketentraman kita. Dan kemudian di dalam video ini, saudara, kita melihat apa yang akan terjadi selanjutnya juga, apa yang akan dikerjakan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang menjadi dasar ketentraman dan kenyamanan hidup kita, sukacita hidup kita. Kita lihat sama-sama di ayat yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi di sini ada disebutkan damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman. Dan sifat dari damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman itu adalah berlaku sampai selama-lamanya. Jadi ada satu sukacita, ada satu ketenangan, ketentraman yang sejati, yang bersifat kekal, yang akan terjadi, yang akan dikerjakan Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus yang menjadi sumber ketentraman kita, maka disebutkan di ayat 18, bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Saudara, saya percaya kita sama-sama mendambakan satu situasi dan keadaan hidup yang penuh kedamaian, ketentraman, yang kedamaian dan ketentraman itu bersifat kekal, bukan bersifat sementara sesuai dengan kondisi dunia. Bahkan kedamaian dan ketentraman itu akan tetap berlaku sampai berlalu segala sesuatu, sampai dunia ini berlalu malah. Saya percaya kita semua merindukan itu. Dan firman Allah menegaskan bahwa kalau kita merindukan itu, hanya Roh Kuduslah yang sanggup mengerjakannya dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus yang mengerjakannya, maka akan ada damai sejahtera, ketentraman, dan
ketenangan yang bersifat kekal. Dan kita sebagai umat-umatnya yang mendasarkan sukacita dan ketentraman hidup kita kepada karya dan pekerjaan Roh Kudus, dikatakan ayat 18, maka kita akan diam di tempat yang damai, di tempat yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Maka kehidupan kita akan diam, berada di tempat damai, tentram, bahkan dikatakan tempat peristirahatan. Seakan berakhir, hidup ini akan berakhir, hidup ini akan berlalu. Di dunia ini kita mengalami, kita tinggal dalam ketentraman dan kedamaian. Nanti akan ada satu peristirahatan yang kekal. Di sana pun kita akan tetap mengalami kedamaian yang dikerjakan Roh Kudus. Karena sukacita dan ketentraman yang sesungguhnya itu berasal dari Tuhan. Baik di dunia ini, baik di kekekalan nanti, sukacita itu dikerjakan oleh Tuhan. Itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu sebabnya, saudara, di dalam kehidupan kita, mari kita dasarkan sukacita kita, ketentraman hidup kita bukan kepada perkara dunia. Apakah kita tidak boleh mengalami berkat-berkat dunia ini? Boleh. Dan saya berdoa setiap kita mengalami berkat dunia. Saya berdoa umat-umat Tuhan supaya saudara mengalami kelimpahan dunia. Tapi yang menjadi masalahnya umat Tuhan pada waktu itu adalah kenyamanan dan ketentraman mereka dasarkan kepada berkat kelimpahan yang mereka terima. Mereka lupa kepada Tuhan yang memberikan kelimpahan itu. Nah, itu sebabnya biarlah dalam kehidupan saudara bekerja, saudara lakukan yang terbaik, dan biarlah Tuhan memberkati apa yang saudara kerjakan sehingga saudara diberkati, hidup saudara berlimpah. Dan dalam kelimpahan itu, dengar saudara, tetap jadikan Roh Kudus yang menjadi sumber ketentraman dan ketenangan. Tetap dambakan, rindukan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita untuk mengerjakan ketentraman dan keamanan. Waktu itu ketika orang Israel, ketika umat Tuhan tidak lagi mendambakan Roh Kudus, malah mereka merasa puas dengan kelimpahan yang mereka alami. Tuhan berkata, gemetar dan merataplah sampai Roh Kudus itu dicurahkan. Kalau saat ini ada di antara kita yang merasa nyaman dengan perkara dunia, firman Allah berkata, merataplah, gemetarlah sampai dicurahkan Roh Kudus. Karena semuanya itu dalam waktu singkat akan berlalu dan akan binasa. Kalau Roh Kudus itu sudah dicurahkan, kita sudah belajar bahwa dalam kehidupan kita Roh Kudus akan mengerjakan perubahan besar. Padang gurun akan berubah menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan akan dianggap hutan, katanya di ayat 15. Jadi ada satu perubahan besar, dan bukan itu perubahan besar itu kebun buah-buahan, bukan itu yang akan menjadi sumber sukacita kita, malah itu dianggap hutan, dianggap gak berguna, karena ada satu sukacita yang sejati, yang kualitasnya jauh lebih tinggi yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Lalu yang kedua, kalau Roh Kudus yang menjadi sumber ketentraman hidup kita, maka di padang gurun akan berlaku keadilan, di kebun buah-buahan akan berlaku kebenaran, akan ada kebenaran. Artinya dalam segala kondisi, baik seperti padang gurun dan kebun buah-buahan, kita akan mampu hidup dalam kebenaran dan keadilan Tuhan. Karena Roh Kudus yang mengerjakannya dalam hidup kita. Hidup ini akan selalu ada keadaan sulit, keadaan senang. Tapi dalam keadaan sulit itu, dalam keadaan senang itu, yang menjadi masalahnya, apakah kita bersikap benar atau tidak? Apakah kita bertindak benar atau tidak? Untuk kita mampu bertindak benar dalam semua kondisi, kita perlu Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Dan yang terakhir, kalau Roh Kudus yang menjadi sumber ketentraman kita, kalau kita rindukan selalu Roh Kudus bekerja, berkarya dalam hidup kita, maka firman Tuhan berkata bahwa Dia akan mengerjakan damai sejahtera yang bertumbuh. Lihat, di mana ada ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Biarlah damai sejahtera Tuhan terus bertumbuh dalam kehidupan kita, terus berkembang dalam hidup kita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan kemudian, dan akibat kebenaran ialah ketenangan. Ketika kita mampu hidup dalam kebenaran dalam segala kondisi, maka akan ada ketentraman dan ketenangan, dan sifatnya sampai selama-lamanya. Bahkan dikatakan bahwa bangsaku akan diam dalam damai di tempat yang tentram.
di tempat peristirahatan yang aman. Saudara, mari kita jalani kehidupan yang singkat di dunia ini dalam damai sejahtera Tuhan, dalam ketentraman yang dikerjakan oleh Tuhan. Alamilah hidup dalam kedamaian, alamilah hidup dalam ketentraman. Biarlah damai sejahtera Tuhan tumbuh dalam kehidupan kita semua. Dan itu akan terjadi ketika Roh Kudus, kita mendambakan, kita merindukan selalu Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Tuhan memberkati hidup saudara, penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketentraman, penuh dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati, biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kita semua. Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami bersyukur kembali ya Tuhan. Kami sudah belajar bersama mulai dari video pertama, kedua, dan ketiga. Bagaimana kami akan mengalami ketentraman, ketenangan, damai sejahtera yang terjadi. Dan damai sejahtera itu adalah damai sejahtera yang sejati ketika Roh Kudus yang mengerjakannya dalam hidup kami. Itu sebabnya dalam kehidupan kami tidak akan mendasarkan sukacita, kedamaian, ketentraman kami pada perkara dunia. Tapi kami akan mendasarkannya kepada Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.